Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Seleksi Alam dengan nama kelompok 4. Yang pertama Alvito Leonardi, yang kedua Haya Lutfia Amani, yang ketiga Melda Miftah Hoiriah, yang keempat Dewi Astrini Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak terhadap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawanya. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses dengan mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi ada, menjadi tetap, atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Hal ini sering disebut sebagai mekanisme self-evident, sebab ada 3 syarat yang wajib terpenuhi agar ini dapat terjadi, yaitu yang pertama, ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa survive atau bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini memiliki kemampuan survive dan bereproduksi yang bervariasi. Seleksi alam dapat menyebabkan alel-alel yang diteruskan ke generasi berikutnya dalam proporsi yang berbeda dengan proporsi pada generasi saat ini. Seleksi alam juga dapat menyebabkan evolusi adaptif atau evolusi yang menghasilkan kecocokan yang lebih baik antara organisme dan lingkungannya. Pembagian seleksi alam. Seleksi alam dapat mengubah distribusi frekuensi sifat terwariskan dengan 3 cara, bergantung pada fenotip mana dalam populasi yang diuntungkan. Ketiga mode seleksi ini yaitu 1. Seleksi direksional, directional selection, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotipik yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenotipik ke arah lainnya. Seleksi direksional umum terjadi ketika lingkungan populasi berubah atau ketika anggota populasi berimigrasi ke habitat yang baru dan berbeda. 2. Seleksi disruptif, disruptive selection, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotipik yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediate. 3. Seleksi penstabilisasi, stabilizing selection, bekerja dengan melawan kedua fenotip ekstrem dan menguntungkan varian intermediate. Mode seleksi ini mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu. Seleksi alam umumnya membuat alam sebagai ukuran mengenai individu mana atau sifat-sifat individu mana yang cenderung bisa survive. Alam di sini merujuk pada ekosistem, yakni sistem di mana organisme berinteraksi dengan setiap elemen, fisik maupun biologi, di dalam lingkungan lokalnya. Bentuk seleksi alam. Yang pertama ada seleksi seksual atau sexual selection. Ini merupakan suatu bentuk seleksi alam yang di dalamnya terdapat individu-individu dengan karakteristik terwariskan tertentu yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk memperoleh pasangan kawin daripada individu yang lain, di mana hal ini menyebabkan dimorfisme seksual atau sexual dimorphism, yaitu perbedaan ukuran, warna, ornamentasi, dan perilaku yang mencolok antara kedua jenis kelamin dalam karakteristik sesuai sekunder yang tidak berkaitan langsung dengan reproduksi atau kesintasan. Yang kedua ada seleksi penyeimbang, terjadi ketika seleksi alam mempertahankan 2 atau lebih bentuk dalam suatu populasi. Hal-hal dalam seleksi alam. Yang pertama ada pentingnya populasi dalam evolusi. Populasi adalah sekumpulan kelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu serta berbagai tempat di daerah geografi yang sama. Suatu populasi adalah satuan terkecil yang dapat berkembang. Seleksi alam melibatkan interaksi antara individu dalam lingkungannya. Seleksi alam bekerja pada populasi, bukan pada individu.
Evolusi dapat diukur hanya dengan melihat perubahan dalam pembagian relatif variasi dalam satu populasi selama beberapa generasi. Yang kedua, ada seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya. Dan ciri yang didapatkan seperti itu bahkan mungkin lebih mengadaptasikan organisme tersebut dengan lingkungannya. Tetapi tidak ada bukti bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat yang di dalam selama hidup itu dapat diwariskan. Dan yang terakhir, ada ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi faktor lingkungan, berbeda dari suatu tempat ke tempat lain dan dari satu masa ke masa lain. Suatu adaptasi dalam suatu situasi mungkin tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan lain yang berbeda. Beberapa contoh akan memperkuat kualitas seleksi alam yang tergantung pada situasi. Alasan seleksi alam tidak dapat membentuk organisme yang sempurna. Yang pertama, karena seleksi alam hanya dapat bekerja pada variasi yang sudah ada. Seleksi alam menguntungkan hanya untuk fenotip yang paling sesuai di antara fenotip-fenotip yang sudah ada di dalam populasi, yang mungkin bukan sifat-sifat yang ideal. Alel baru yang menguntungkan tidak bisa muncul berdasarkan permintaan. Yang kedua, evolusi dibatasi oleh batasan sejarah. Setiap spesies memiliki warisan penurunan dengan modifikasi dari bentuk-bentuk nenek moyangnya. Evolusi tidak membuang anatomi nenek moyang dan membangun setiap struktur kompleks yang baru dari awal. Melainkan evolusi memilih struktur yang sudah ada dan mengadaptasi struktur tersebut berdasarkan situasi-situasi yang baru. Yang ketiga, adaptasi seringkali merupakan hasil kompromi. Setiap organisme harus melakukan berbagai hal yang berbeda. Manusia dapat melakukan berbagai hal dan bergerak dengan gesit berkat tangan yang prehensil dan tungkai yang fleksibel. Namun kita juga rentan terhadap resiko kesleo, ligamen robek, dan dislokasi. Disinilah kekuatan di struktur dikompromikan untuk ketangkasan. Yang keempat yaitu kebetulan. Seleksi alam dan lingkungan saling berinteraksi. Peristiwa kebetulan dapat mempengaruhi kelanjutan sejarah evolusi dari populasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Evolusi melalui seleksi alam adalah proses mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi yang sudah ada. Reproduksi menjadi tetap atau makin banyak dijumpai pada generasi selanjutnya. Seleksi alam umumnya membuat alam yang sebagai ukuran mengenai individu atau sifat-sifat individu yang bisa disurvive. Seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi. Faktor lingkungan berbeda dari struktur dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu masa ke masa yang lain. Seleksi alam tidak dapat membentuk organisme yang sempurna dan hanya dapat bekerja pada variasi yang sudah ada.